Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kailas Rafida, mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya ingin meresum beberapa makalah. Yang pertama yang berjudul Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Adapun karakteristik dalam PPNBM yaitu yang pertama pengenaan terhadap PPNBM hanya satu kali, yang kedua PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN, atau apabila eksportir mengekspor BKP yang tergolong mewah maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi. Yang kedua, batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah yaitu yang pertama barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, yang kedua barang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang ketiga pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, yang keempat barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, yang kelima apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Kemudian PPNBM dikenakan atas pertama penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah oleh siapapun. Adapun tarif pajak PPNBM yaitu sebesar paling serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%. Yang kedua, atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Kelompok BKP yang tergolong mewah yang berupa kendaraan motor tarifnya sebesar 10%, yang kedua 20%, yang ketiga 30%, yang keempat 40%, yang kelima 50%. Kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan motor yaitu sebesar 10%, yang kedua 20%, yang ketiga 30%, yang keempat 40%, yang kelima 50%. Cara menghitung pajak PPNBM yaitu PPNBM terutang sama dengan tarif PPNBM dikali DPP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan, di mana pajak bumi dan bangunan yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Selanjutnya adapun nilai jual objek pajak yaitu nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainnya. Adapun objek pajak yaitu penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak atau WP. Selanjutnya, tarif pajak PPNBM yaitu sebesar 0,5%. Adapun dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual objek pajak atau NJOP. Cara menghitung pajak bumi bangunan yaitu PBB sama dengan tarif dikali NJKP. Adapun tahun pajak saat dan tempat yang menentukan pajak terutang. Yang pertama tahun pajak yaitu jangka waktu 1 tahun takwim. Jangka waktu 1 tahun takwim yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang kedua saat menentukan pajak yang terutang menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Yang ketiga tempat pajak yang terutang yaitu daerah Jakarta, daerah lainnya. Selanjutnya, adapun surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, dan surat ketetapan pajak atau SKP. Yang pertama dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. Yang kedua, SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen. Selanjutnya, yang ketiga, Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. Yang keempat, Dirjen Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak. Yang kelima, jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 tadi. Selanjutnya, keberatan atau banding. Keberatan itu yang pertama wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak. Yang kedua, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas keberadaan atas SPPT atau SKP. Yang ketiga, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak. Yang kelima, tanda terima surat keberadaan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak. Yang keenam, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan. Selanjutnya, banding. Banding pajak bumi dan bangunan mengikuti ketentuan tentang banding undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya yaitu pengurangan pajak. Pengurangan pajak diberikan atas pajak bumi bangunan terutang yang tercantum dalam SPPT atau SPKP. Pengurangan dana administrasi yaitu atas permintaan wajib pajak, Dirjen Pajak dapat mengurangkan dana administrasinya karena hal-hal tertentu. Selanjutnya, saksi itu bagi wajib pajak. Yang pertama, apabila SPOP tidak disampaikan setelah ditegur status tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Yang kedua, pajak terutang yang ada pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda sebesar 2% sebulan. Yang ketiga, karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu BPHTB merupakan pajak yang dikenakan
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disebut dengan pajak. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Yang tidak termasuk objek pajak itu perwakilan diplomatik. Yang kedua, objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan syarat tidak melakukan usaha. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lainnya. Yang kelima, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang kelima, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Adapun subjek pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bumi bangunan. Adapun dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan objek pajak atau NPOP sesuai ketentuan pasal 6 UU BPHTB. Tarif pajak BPHTB yaitu sebesar 5%. Cara menghitung BPHTB yaitu BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPOPKP. Selanjutnya, saat terutangkan pajak itu yang pertama sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang kedua, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Yang ketiga, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Yang keempat, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan untuk hibah wasiat dan waris. Selanjutnya, mengenai pengenalan teknologi perpajakan, yaitu pertama, PPh 21. Mengenai pajak untuk pekerja dan pengusaha. Pajak penghasilan 21 yaitu pajak atas penghasilan dari WP pribadi atas suatu kegiatan, pekerjaan atau jabatan dan jasa yang dilakukan di dalam negeri. Tarif PPh 21 yaitu serendah-rendahnya 5% untuk penghasilan hingga 50 juta, lalu 15%, 25% dan tertinggi 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Selanjutnya, pemungutan atau pemotongan dan pembayaran PPh 21. Pengenaan PPh 21 dan prosesnya dipungut oleh pemotong pajak penghasilan dan disetorkan oleh pemungut atau pemotong PPh pasal 21 tersebut yang terjadi antara pemberi kerja atau perusahaan dan penerima penghasilan atau wajib pajak itu sendiri. Kemudian selanjutnya menghitung pajak penghasilan dengan kalkulator. Bagi perusahaan yang memotong dan menyetorkan PPh 21 atas gaji karyawan atau pengusaha yang menghitung dan membayarkan sendiri PPh 21 atas penghasilan yang diperolehnya, kalkulator PPh 21 akan semakin memudahkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Melalui fitur kalkulator PPh 21, kita dapat melakukan simulasi perhitungan gaji bersih karyawan atau pendapatan bersih sebagai pengusaha dengan mengetahui berapa pajak penghasilannya. Dengan mengetahui unsur-unsur perhitungan PPh 21 serta pengurangannya, kita juga dapat melakukan simulasi perhitungan pajak penghasilan PPh 21 yang harus dibayarkan dengan tepat dan akurat. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya resum dari beberapa makalah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.